Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera kepada anak-anak ibu semuanya. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan belajar pendidikan agama Islam, yang mana untuk pertemuan pertama ini kita akan masuk pada elemen akidah dengan tema iman kepada Rasul Allah. Untuk anak-anak ibu semuanya, di pertemuan kemarin kita sudah selesaikan elemen tentang Al-Quran hadis, yang mana materinya itu memahami Quran surat At-Tin. Nah, untuk pertemuan sekarang kita masuk materi kita yang kedua, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita masuk pada proses belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah pengertian yang baik, dan jadikanlah kami anak yang solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi, semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk bisa menerima, memahami pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah di antaranya yang pertama pengertian Rasul, yang kedua pengertian iman kepada Rasul, yang ketiga sifat wajib bagi Rasul, yang keempat dalil yang menjelaskan tentang iman kepada Rasul, yang kelima nama-nama Nabi dan Rasul Allah, yang terakhir nama-nama Rasul Ulul Azmi. Inilah indikator kita yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitunya pengertian Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya, adakah anak-anak ibu yang tahu apa itu arti Rasul, baik itu menurut bahasa ataupun menurut istilah? Ya, yang dikatakan Rasul menurut bahasa yaitunya utusan atau orang yang diutus. Sementara menurut istilah Rasul yaitu seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu adalah laki-laki pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Ya, selanjutnya kita masuk pada pengertian iman kepada Rasul. Seperti yang kita ketahui, iman itu artinya yakin, percaya. Sementara Rasul tadi artinya utusan. Jadi, iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya sebagai utusan, pilihan untuk menyampaikan wahyu, membimbing umat manusia, dan menjadikan teladan dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Nah, itulah arti dari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan Rasul diutus oleh Allah, yaitunya untuk membimbing dan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar
agar manusia tersebut dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, sampai di situ bisa dimengerti oleh anak-anak ibu semuanya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Dalil atau ayat, hadis, atau pendapat para ulama yang menjelaskan tentang kewajiban kita iman atau percaya kepada Rasul. Adapun yang pertama dalilnya yaitu Al-Quran, yang mana terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang memerintahkan supaya kita untuk beriman kepada para Rasul. Di antaranya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada Rasul. Yang kedua, dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk beriman atau yakin kepada Rasul, yaitunya hadis. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kewajiban beriman kepada para Rasul. Salah satunya seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketiga, ijma ulama. Para ulama bersepakat bahwa beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap umat muslim, yaitunya rukun iman yang keempat. Nah, kita lanjut. Indikator kita yang keempat, nama-nama Rasul Allah. Dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah yang harus kita imani, kita yakini, kita ketahui, ada 25 orang di antaranya yang wajib kita hafalkan, kita ketahui, yaitunya yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari 25 Nabi tersebut itu harus kita ketahui, harus hafal oleh kita. Nah, sebagai pembuktian bahwasanya kita yakin akan adanya Rasul-Rasul Allah tersebut. Untuk lebih melekat dan menyimpan di dalam ingatan kita tentang 25 nama-nama Rasul Allah ini, marilah anak-anak ibu semua sejenak dengarkan dan perhatikan sebuah lagu yang menjelaskan tentang 25 Rasul-Rasul Allah. Yuk kita dengarkan bersama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa.
Nah, semoga dengan lagu tersebut akan menambah semangat kita untuk selalu belajar menghafalkan nama-nama 20 rasul-rasul Allah tersebut. Nah, kita lanjut materi kita yang selanjutnya yaitunya Rasul Ulul Azmi. Adakah anak-anak ibu yang tahu apakah itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi asal katanya dari ulul dan azmi. Ulul artinya memiliki, azmi itu keistimewaan atau perilaku-perilaku keteladanan yang sangat mulia. Jadi kesimpulannya Rasul Ulul Azmi itu adalah para rasul yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya. Di antara keistimewaan yang mereka miliki, kelebihan yang mereka miliki dibandingkan dengan rasul yang lainnya, yaitunya para rasul ulul azmi ini memiliki ketabahan, ketaatan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menyampaikan ajaran Allah kepada para umatnya. Nah, jadi inilah salah satu di antara keteladanan yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi yang membuat mereka dipilih dari 25 orang diambil 5 orang karena mereka memiliki keteladanan yang sangat berbeda dengan para rasul yang lainnya. Adapun di antara mereka yakninya yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini dikenal sebagai seorang nabi yang sangat sabar dalam menghadapi kaumnya yang selalu menentang ajaran yang ia sampaikan. Nah, itu Rasul Ulul Azmi yang pertama. Rasul Ulul Azmi yang kedua yakninya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang memiliki keberanian yang sangat mendalam dalam menyampaikan kebenaran kepada kaumnya yang selalu menyembah berhala. Nah, itu Rasul Ulul Azmi yang kedua. Rasul Ulul Azmi yang ketiga yakninya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi dan sebagai rasul yang memiliki keteguhan iman yang kekuatan kepada kaum yang selalu menentangnya. Nah, Rasul itu ya Rasul Ulul Azmi yang ketiga. Rasul Ulul Azmi yang keempat yakninya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Biasa dia juga disayangi oleh para umatnya. Meskipun selama dia berdakwah, dia hanya memiliki sedikit kaum atau pengikut yang mau menerima ajaran yang ia sampaikan. Nah, itulah 5 di antaranya para Rasul Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah berdasarkan keteladanan atau perilaku yang membuat mereka dipilih oleh Allah menjadi Rasul Ulul Azmi, yaitunya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita akan pelajari sifat-sifat Rasul Allah. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kalau Rasul Ulul Azmi itu memiliki beberapa perilaku atau sikap yang membuat mereka dipilih menjadi ulul azmi. Selain itu, secara keseluruhan para rasul yang telah Allah pilih dari diantaranya dari beribu-ribu para rasul, 25 diantaranya itu Allah juga pilih menjadi sebagai utusannya karena mereka memiliki 4 sifat-sifat yang sangat mulia, yakninya yang pertama sidik, yang keduanya amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat tablik. Nah, di antara yang 4 ini sudah ada anak-anak ibu yang sudah memahami atau mengetahui apa itu makna pengertian dari keempat sifat tersebut.
Ya, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama sifat sidik. Sidik secara arti katanya itu benar. Nah, maksudnya setiap nabi dan rasul hanya mengatakan kebenaran. Semua yang ia ucapkan itu bersumber pada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka sampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu yang dikatakan dengan sidik yang artinya benar. Sifat yang dimiliki oleh rasul yang kedua yaitunya amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Setiap nabi dan rasul jika diberi tanggung jawab, mereka selalu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Mereka akan menyampaikan semua wahyu yang disampaikan kepadanya meskipun akan berakibat buruk baginya. Nah, jadi sifat nabi dan rasul yang kedua yaitunya amanah atau artinya dapat dipercaya. Nah, adapun sifat yang ketiga yaitunya fatanah. Fatanah artinya cerdas. Maksudnya, setiap rasul mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa karena mereka adalah pemimpin umat yang diharapkan bisa memecahkan masalah yang dihadapi atau dihadapkan kepadanya dengan jalan keluar yang baik dan bijaksana. Nah, yang keempat lagi, sifat yang keempat yaitunya tablik. Tablik artinya menyampaikan. Yang dimaksud dengan tablik yaitunya setiap rasul wajib menyampaikan semua wahyu yang dia terima, yang disampaikan kepadanya, tidak boleh disembunyikan. Artinya semua yang dia terima itu wajib dia sampaikan kepada umatnya meskipun hanya satu ayat. Nah, sampai di situ bisa dipahami oleh anak-anak ibu semuanya. Jadi sifat para nabi dan rasul yang harus kita ketahui, yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat tablik. Nah, nah jadi untuk pertemuan kita kali ini seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, kita membahas materi tentang iman kepada rasul-rasul Allah. Jadi sampai di situ ada Ibu harapkan anak Ibu semuanya bisa mengerti dan kesimpulannya untuk materi kita hari ini yang mana yang pertama kita masuk pada pengertian rasul, yaitunya rasul adalah seorang laki-laki pilihan oleh Allah yang diberi wahyu melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, sifat wajib bagi rasul. Sifat-sifat wajib bagi rasul yaitunya ada 4 tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, di akhir tadi. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat tablik. Dan juga materi yang sudah kita jelaskan tadi yaitunya dalil tentang iman kepada Rasul. Yang mana dalil yang pertama itu menjelaskan yang dijelaskan oleh Al-Quran yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua itu hadis. Hadis yang ketiga ijma' para ulama. Adapun dari 25 nabi-nabi tersebut itu wajib semuanya kita hafalkan, kita yakini yang mana di antara dari yang 25 itu 5 di antaranya dipilih oleh Allah, diberi keistimewaan sehingga mereka diberi julukan Rasul Ulul Azmi. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya itu materi kita yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, semoga kita bisa bertemu lagi masih di materi yang sama pada pertemuan yang kedua tentang masih tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ibu tutup dengan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.